Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan pajak, selamat datang di edisi pertama podcast Meja Lipat Mengenal Pajak Lebih Tepat. Hari ini bersama kami dari Penyuluh Pajak KPP LTO 3 dengan saya Diana Mariani dan narasumber hari ini Bapak Johan Arianto. Nah, di masa pandemi seperti ini Pak, kan lapangan usaha yang padat karya itu sangat diperlukan ya Pak ya? Iya. Dan saya dengar pemerintah mengeluarkan fasilitas baru itu namanya super deduction yang dapat memotivasi para pelaku usaha untuk lebih padat karya dalam artian menyerap sumber daya manusia lebih banyak. Nah, bisa dijelaskan sedikit Pak tentang fasilitas super deduction ini seperti apa ya Pak? Ya, terima kasih Mbak Diana dan kawan pajak semua. Jadi super deduction yang tadi telah disampaikan oleh Mbak Diana itu sebenarnya adalah fasilitas yang dikeluarkan oleh pemerintah khususnya untuk meningkatkan partisipasi badan usaha di dunia industri dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan di bidang pengembangan dan penelitian, juga termasuk penanaman modal di bidang-bidang tertentu yang telah ditentukan. Nah, ini merupakan kesempatan buat dunia usaha untuk kita bersama-sama ya meningkatkan kualitas SDM kita maupun di bidang pengembangan dan penelitian tersebut. Oke, jadi kalau secara realnya itu sendiri, fasilitas seperti apa sih Pak yang bisa diperoleh oleh pelaku usaha? Ya, jadi diatur itu Mbak Diana di PP 45 ya. Jadi fasilitas apa aja sih yang yang diberikan gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah pengurangan sampai 60% dari tanaman modal, dari pengurangan penghasilan netto ya, 60% dari jumlah yang ditanamkan di bidang-bidang tertentu yang telah ditentukan. Kemudian ada lagi fasilitas untuk dapat dikurangkan sampai dengan 200% untuk pengeluaran atau biaya-biaya terkait dengan pengembangan SDM. Nah, ini yang luar biasa lagi adalah pengurangan sampai 300% dari penghasilan bruto untuk biaya-biaya yang dikeluarkan terkait dengan pengembangan dan penelitian. Oke, dari kesimpulannya itu adalah untuk 3 jenis aktivitas yang dilakukan oleh pelaku usaha ini dapat diberikan fasilitas pengurangan penghasilan ya Pak ya? Iya. Dari 60% sampai 300%. Itu untuk penanaman modal di bidang tertentu, kemudian untuk adanya pelatihan ke sumber daya manusia dan juga untuk kegiatan penelitian ya Pak ya? Betul. Oke, untuk yang saya dengar-dengar yang paling tinggi itu 300% itu untuk aktivitas penelitian ya Pak ya? Betul. Kalau misalnya dari aktivitas penelitian ini seperti apa sih Pak yang bisa diberikan fasilitas, bisa dijelaskan sedikit Pak? Ya, jadi PP 45 telah mengatur itu, namun peraturan pelaksanaannya itu ada di PMK 153 tahun 2020 di tanggal 9 Oktober 2020. Nah, ini menjadi dasar atau landasan buat pelaku usaha untuk bisa melakukan atau memanfaatkan fasilitas tersebut. Nah, apa saja sih yang dapat mendapatkan fasilitas sampai dengan 300%? Itu diatur di PMK 153 itu beberapa fokus penelitian atau tema penelitian yang dapat diberikan. Itu bisa terkait dengan pangan, ya, pertanian, kemudian terkait dengan farmasi, ya, kimia, jadi bahan-bahan farmasi, alat kesehatan, kemudian juga terkait dengan transportasi, misalnya kendaraan listrik, ya, itu banyak nanti mungkin pelaku-pelaku usaha mencoba untuk membuat penemuan terkait kendaraan listrik yang hemat energi, kemudian juga bisa terkait dengan IT, kemudian dengan pertahanan dan keamanan dan lain-lain. Itu nanti pelaku usaha untuk memanfaatnya tolong bisa dilihat di lampiran tersebut. Nanti apa saja sih tema-tema atau fokus penelitian yang dapat diberikan fasilitas 300%. Berarti tidak semuanya yang kegiatan penelitian itu bisa diberikan fasilitas. Jadi para pelaku usaha juga harus mengecek lebih detail lagi ke PMK 153 tahun 2020 itu jenis-jenis kegiatan apa saja sih yang nantinya akan memperoleh fasilitas gitu ya Pak ya. Oke. Kemudian gimana nih Pak caranya biar para pelaku usaha bisa memperoleh fasilitas itu, apa sih yang harus dilakukan? Nah, seperti biasa, kalau kita ingin memanfaatkan fasilitas itu kan kita mengajukan permohonan. Nah, untuk memudahkan pelaku usaha atau dunia industri melakukan permohonan terkait dengan proposal penelitiannya, itu dilakukan dengan online, melalui online single submission OSS ya. Mungkin sudah familiar lah ya, sudah terbiasa. Nah, itu dilakukan melalui OSS, nanti pelaku usaha atau dunia industri menyampaikan proposal penelitiannya ya.
di proposal itu harus tercantum ya nama, jenis penelitiannya yang sesuai dengan tema dan fokus yang terlampir di lampiran PMK 5153 tersebut, kemudian NPWP-nya, kapan akan dilaksanakan, waktunya berapa lama, berapa biayanya, ya, jenisnya seperti apa. Nah itu dirinci di proposal penelitian itu, plus dengan surat keterangan fiskal. Nah itu silakan diurus surat keterangan fiskal ya, sekarang sudah mekanisme juga secara online. Nah ini dari proposal yang sudah disampaikan melalui OSS, nanti kementerian yang membidangi ilmu pengetahuan akan melakukan penelitian. Jadi bukan di Direktorat Jenderal Pajak, tapi oleh kementerian yang berkompeten di bidang itu. Tentunya kementerian di bidang ilmu pengetahuan tersebut akan berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga yang sesuai dengan tema penelitian tersebut. Gitu. Nah nanti setelah lakukan penelitian itu adalah arahnya untuk kesesuaian antara proposal dengan kriteria penelitian yang ditentukan. Baru sampai di situ, belum bicara biaya atau apanya ya. Jadi ini proposal yang disampaikan telah sesuai atau tidak sesuai. Jadi kalau misalnya sesuai atau tidak sesuai akan disampaikan juga ke kementerian yang membidangi IPTEK tersebut melalui OSS nanti. Jadi secara singkat berarti pelaku usaha yang mau memanfaatkan mengajukan permohonan ya melalui OSS nanti akan direview kembali ya Pak, berarti oleh kementerian yang membidangi hal tersebut, nanti akan diinformasikan ke pelaku usaha tersebut apakah sesuai dengan persyaratan di PMK 153 itu ya Pak ya. Ya, nah apabila wajib pajak hasilnya adalah sesuai, mereka nanti harus melaporkan pelaksanaan penelitiannya setiap tahun. Oh, berarti kalau misalnya dia sudah sesuai, berarti ada kewajiban yang mengikuti ya Pak? Iya, betul. Karena itu kan proses penelitian itu tidak 1 tahun ya, bisa beberapa tahun gitu. Nah itu selama tiap tahun mereka harus laporkan paling lambat berbarengan dengan SPP tahunan disampaikan. Berarti pelaporannya terkait apa tuh Pak yang harus dilaporkan setiap tahun oleh pelaku usaha? Biaya-biayanya? Iya betul, jadi pengeluarannya, biaya-biayanya, kemudian jenis-jenis pengeluarannya seperti apa. Nah itu diatur pelaporannya di lampiran PMK 153 tersebut. Jadi pelaku usaha silahkan pelajari lampiran untuk pelaporannya di lampiran 153 tersebut. Nah, kemungkinan akan ada koreksi nggak sih Pak? Maksudnya dari misalnya dari Direktorat Jenderal Pajak atau kementerian lainnya terkait apa yang sudah diajukan oleh pelaku usaha gitu loh. Nah, itu apabila pertama ya kalau mereka terlambat atau tidak melaporkan, dia itu akan diinformasikan atau ya mungkin diingatkan lah oleh kantor pelayanan pajak ya terkait dengan dia domisili berada untuk segera melaporkan laporan penelitiannya itu biaya-biaya yang keluarkan. Ini nanti pada saat biaya-biaya tersebut dapat dimanfaatkan untuk pengurangan, tentunya akan dilakukan penelitian. Nah penelitian itu tentunya dilihat apakah sudah sesuai belum gitu, dalam arti kalau misalnya yang dilaporkan itu ternyata tidak ada dasarnya seperti tadi laporan kesesuaian itu ya antara proposal dengan penelitian, tentunya itu dikoreksi gitu. Atau jenis-jenisnya tidak sesuai dengan tema yang dilakukan penelitian tersebut. Jadi mungkin singkat kata agar insentif ini tepat sasaran Pak ya, jadi sesuai dengan yang memang diinginkan oleh pemerintah. Iya, jadi tidak semua pengeluaran kan harus sesuai dengan tema pengembangan penelitian tersebut. Jelas sekali Pak. Jadi hal-hal apa saja nih Pak yang perlu diperhatikan bagi pelaku usaha terkait adanya fasilitas super reduction ini ya Pak? Yang penjelasan-penjelasan. Jadi prosesnya kan tadi setelah saya sampaikan bahwa sebelum dia melakukan penelitian, maka pelaku usaha atau dunia industri itu perlu melaporkan, minta persetujuan proposal gitu. Nanti disetujui oleh kementerian membawahi IPTEK. Nah setelah disetujui kan dilakukan pengeluaran tuh berapa tahun. Nah untuk dapat dimanfaatkan sebagai pengurang 300% itu, jadi 300% itu ada jenjangnya ya Mbak Diana ya, jadi tidak semuanya langsung dapat 300%. Misalnya pengeluarannya adalah 100% biasanya. Pengeluaran penelitian berarti ya Pak ya? Kalau dia kemudian dari penelitian tersebut mendapatkan hak paten,
Berarti udah sukses nih sukses penelitiannya. ya, kemudian ajukan permohonan hak paten dan mendapatkan hak paten, itu mendapatkan tambahan 25%, baru 25%. Oh, dapat pengurangan lagi 25% tambahan. Maaf, saya 50%. 50%. Saya koreksi, 50%. Apabila penelitian tersebut, hak paten tersebut juga didaftarkan di luar negeri, tambahan lagi 25%. Tadi baru 75% itu. Nah, kemudian apabila dikomersialisasi, dalam arti sudah disebarkan ke masyarakat untuk dimanfaatkan, itu yang paling besar, tambahan lagi 100%. Berarti 175%. Nah, 200%-nya itu 25% apabila penelitian dan pengembangan tersebut dilakukan bekerjasama dengan lembaga atau akademisi, ya, lembaga pendidikan, itu ada kerjasama seperti itu, itu 200%. Ya, tapi kalau misalnya hanya selesai terus dikomersialisasi tanpa hak paten, dapat 100%. Nah, setelah dia satu sesi itu ya, nah setelah dia mendapatkan hak paten, kemudian tadi ya, nah dia harus lapor kembali melalui OSS bahwa penelitian saya telah selesai dan sampai tahap hak paten atau komersialisasi misalnya. Nanti diteliti lagi oleh lembaga tadi atau kementerian membawahi ITEK tadi, apakah memang pelaksanaannya telah atau realisasinya telah sesuai. Nah, apabila memang telah sesuai, maka dimungkinkan untuk dilakukan pengurangan sampai 300 atau paling banyak lah 300%. Jadi selesai dapat hak paten, dia lapor. Nah, baru setelah dia mendapatkan hak paten tersebut atau komersialisasi misalnya, ke depan baru dilakukan pengurangan sampai 300% tersebut. Nah, itu pengurangannya juga ada batasnya, yaitu tidak boleh lebih dari 40% penghasilan kena pajak sebelum dikurangi dengan fasilitas tersebut. Berarti juga harus diperhatikan ya hal itu oleh pelaku usaha. Kalau misalnya 40%, ya hanya misalnya perusahaan mendapatkan penghasilan kena pajak 100 miliar misalnya. Biaya penelitiannya selama ini mungkin misalnya 60 miliar. 40% dari 100 miliar kan 40 miliar. Dia baru hanya bisa 40 miliar saja. 20 miliarnya bisa nanti ditonton berikutnya atau dikumpulkan sebagai pengurangan. Tapi itu kan lumayan ya Pak, cukup ya Pak. Maksudnya Lumayan. untuk perusahaan itu pasti untuk penghitungan pajaknya kan itu berpengaruh sekali Nah, terhadap itulah perusahaan. lumayan sampai 200% ya, dia lebih tinggi daripada yang pengeluaran yang sebenarnya. Karena memang penelitian pengembangan ini kriterianya kan itu sesuatu yang baru. Ada ketidakpastian di situ. Kemudian ada biaya, nah itu makanya di pemerintah memberikan keleluasaan itu ada 200 sampai dengan 200% itu untuk mengakomodir atau mengantisipasi hal-hal tersebut yang seperti ketidakpastian buat pelaku usaha melaksanakan penelitian pengembangan. Jadi pada intinya ini memang fasilitas yang bagus ya. Tadi disampaikan oleh Mbak Diana dalam rangka meningkatkan kualitas SDM. Itu kalau SDM itu ada aturan lagi untuk magang. Oh, yang ada lagi pelatihan ya Pak, beda lagi ada dari lagi PMK tuh. 153 ya, PMK Ya, lain 128 ya 128. Kalau 153 khusus penelitian pengembangan. Tapi kurang intinya lebih sama. sama ya Pak ya, Intinya bahwa sama. mendapatkan pengurangan penghasilannya dari biaya-biaya terkait pelatihan itu tadi ya Pak ya. Betul. Jadi untuk para pelaku usaha ini juga untuk memotivasi ya agar kedepannya tuh untuk kegiatan-kegiatan yang meningkatkan SDM ini tidak ragu-ragu biar Betul. untuk kedepannya kita bisa bangkit dari pandemi ini Ya, Pak ya. itu salah satunya arahnya kan seperti itu ya. Juga perusahaan ini kan mendorong perusahaan untuk bisa memanfaatkan SDM kita, mengembangkan mereka, mengantisipasi persaingan global ya, agar kualitas SDM kita bagus. Kemudian juga kita penelitian pengembangan didorong gitu ya, jadi tidak ragu-ragu lah perusahaan untuk bisa mengeluarkan anggaran misalnya untuk penelitian pengembangan, inovasi, dan ya intinya untuk meningkatkan daya saing kita. Jadi bagi para kawan pajak yang ingin tahu lebih dalam lagi mengenai super reduction ini bisa membaca di PMK-nya ya Pak. Ya, PMK-nya itu PMK 153 dan 128 tahun 2020. Ya. Kemudian kalau PP-nya itu PP 45 tahun 2019 ya. Jadi bisa memanfaatkan terkait fasilitas super reduction ini. Ada lagi Pak yang mau ditambahkan? Saya rasa cukup itu. Jadi intinya memang arahnya
silahkan, ini fasilitas sudah tersedia, bisa dimanfaatkan dan jangan ragu untuk memanfaatkan karena aturannya jelas dan melalui proses penelitian terlebih dahulu oleh kementerian yang berwenang. Oke, siap. Nah, teman pajak, semoga podcast hari ini dapat memberikan tambahan informasi dan pengetahuan bagi kawan pajak dan bermanfaat untuk kedepannya. Kami pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.